Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka, di channel Manja Videographer tentunya, tetap membahas seputaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke, di video sebelumnya Bangka udah menjelaskan apa tadi itu GERD anxiety psikomatis. Kali ini langkah-langkah apa saja ketika pertama kali teman-teman menderita atau mengalami penyakit sistem pencernaan. Untuk ini khususnya GERD anxiety psikomatis, teman-teman, yang harus teman-teman lakukan itu cukup mudah. Teman-teman, pertama, seperti awal-awal Bangka pas mengalami sakit GERD anxiety psikomatis, Bangka itu yang Bangka lakukan itu ya pertama itu konsultasi dulu ke dokter, dimana teman-teman berdomisili ya kan. Teman-teman bisa tanyakan kepada dokter keluh-keluhannya apa biar dikasih obat. Bangka kurang tahu obat apa saja. Kemarin Bangka itu sempat dikasih obat itu seperti satu botol gitu kan, satu botol atau apa itu. Tapi akibat kecemasan Bangka yang berlebihan itu, kan sudah Bangka jelaskan, sakit GERD anxiety psikomatis itu bagaikan lingkaran setan atau kayak rantai segitiga gitu, segitiga bermuda istilah. Apabila asam lambung kita sudah normal tapi kecemasan kita masih berlebihan, itu nanti akan efeknya menimbulkan asam lambung itu menjadi tidak normal lagi ya. Disitulah, oke, tunggu dulu guys, agak itu. Disitulah seperti nggak sadar apabila nanti kecemasan kita sudah reda, kayak Bangka sekarang kan kecemasannya sudah berangsur hilang, itu karena Bangka itu berpikir ya, makanya pemikiran itu psikomatis kita atau mental kita itu berpengaruh. Jadi seperti segitiga gitu kan, kalau Bangka sebutnya kayak gitu kan, kayak lingkaran segitiga. Jadi dimana kecemasan kita itu timbulnya itu dari apa? Pikiran kita itu dari mana? Dari sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung itu. Jadi bersinambung yang Bangka jelaskan kemarin tuh. Jadi pertama-tama, teman-teman yang harus teman-teman lakukan itu cukup mudah, cukup simple. Kalau tidak ada perubahan atau perubahan demi perubahan obat-obatan, itu kan sebenarnya tidak bagus. Dokter pun bilang gitu, tidak bagus untuk ginjal kita ya kan? Karena dia itu sejenis obat-obatan yang menurut Bangka, yang Bangka tahu itu obat-obatan keras gitu kan. Karena itu kan mengandung zat-zat keras lah ya, untuk meredakan nyeri, tak meredakan apa kan. Di situ Bangka punya cara gimana teman-teman bisa mengobati sakit lambung teman-teman. Cukup mudah, obat-obat tradisional lah istilahnya gitu. Yang Bangka lakukan adalah dengan menggunakan kunyit. Nah, kunyit ini caranya gimana? Kita parut awal-awal itu parut, kemudian teman-teman bisa merebusnya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan madu. Bangka beli madu segini, ini alhamdulillah udah habis ya. Ini contohnya kayak gini. Bangka campurin madu karena biar apa? Biar ada rasa manis itu. Disitulah nanti insya Allah teman-teman akan merasakan gimana ademnya di lambung itu, rasanya adem. Walaupun awal-awalnya Bangka kan muntah atau mual kan, karena jujur saja Bangka nggak pernah minum-minum obat-obatan kayak gini, kayak jamu istilahnya itu paling anti dulu. Tapi ya mau nggak mau karena sudah mengalami ya sakit asam lambung ya, Bangka minum dengan gini obat-obat yang bisa ditemui lah, maksudnya obat yang herbal yang tidak mengganggu apa ya, yang membuat kita kan itu sakit asam lambung itu kan membutuhkan waktu yang lama untuk proses sembuhnya itu, daripada kita tiap hari menderita kan. Makanya kita bisa mengkonsumsi yang herbal seperti ini teman-teman. Ini contohnya ya. Teman-teman bisa dapat ya, beli di yang asli ini ya, beli di toko-toko apotek herbal ada juga, pasti ada ya teman-teman. Itulah langkah-langkah pertama yang Bang lakukan adalah mengobati lambungnya itu, biar untuk tenang, biar sistemnya berjalan dengan normal kembali. Disitulah langkah pertama. Terus langkah keduanya itu untuk mengobati kecemasannya itu, Bangka itu latih
melatihnya gimana? Awal-awal pertama dulu mau keluar aja itu rasanya gemetar ya, gemetar ya, itu karena awal kita tidak tahu. Nah, kita kan kok gemetarnya ini sistem dari mana, padahal itu gemetar itu kalau secara kita logikakan itu rasa gemetar itu terjadi karena lambung kita tidak berfungsi dengan lancar, sehingga di penyerapan yang dilakukan lambung itu kurang maksimal, sehingga vitamin-vitamin yang harusnya alirkan di seluruh tubuh kan, diedarkan seluruh tubuh itu terganggu. Makanya di situ kita gemetar, lemas ya, seperti kita disitulah. Kalau awal-awal pertama pasti teman-teman tidak bisa berpikir secara logis ya, karena apa, sensasi yang ditimbulkan ya. Bangka bilang sensasi itu apa, pasti teman-teman yang pernah merasakan atau lagi menjalani itu pasti ada kan, seperti nyeri di dada itu pindah-pindah ya, kadang besok ke kanan, besoknya ke kiri ya. Di situ nanti pemikiran kita timbul lah, kecemasan kita tuh timbul karena ini sakit apa, pikiran kita itu fokusnya ke situ, apakah ini sakit jantung, sakit paru-paru. Kadang napas itu suka waktu itu pendek, tiba-tiba kayak hilang gitu kan. Awal-awal itulah kepanikan. Nah, nanti timbul lagi, kita drop, panas lagi, habis itu gemetar lagi ya, disitulah. Jadi kayak muter-muter itu Bangka alami nyata itu. Pokoknya tiap hari itu tidak ada itu rasa-rasa badan tuh enak atau apa, itu nggak ada. Pokoknya setiap hari itu rasanya sakit semua, sakit kayak. Makanya itulah pemikiran, nanti kita stres ya, disitulah psikomatis kita pasti kena. Itu rata-rata kalau yang mengalami anxiety psikomatis pasti itu mentalnya kita itu kena. Karena apa, fokus kita ke penyakit itu. Ketika Bangka berjalan-jalan ke depan rumah kan, itu karena tidak tahu, tiba-tiba olengnya, keliangannya itu kumat. Nah disitulah kita takut, kecemasan timbul lagi, begitu terus. Itu nggak ada perubahan itu. Nah, untuk teman-teman langkah awal yang bisa teman-teman lakukan itu obati lambungnya dulu. Untuk kecemasan nanti itu bisa dilatih. Nanti Bangka jelasan gimana mengatasi kecemasan biar rada hilang. Itu trik-triknya nanti Bangka ajarin ya kan. Ya Bangka share di sini. Bangka itu berbagi pengalaman pada teman-teman sesuai dengan yang Bangka alami. Jadi buat memotivasi teman-teman agar tetap semangat. Asam lambung, GERD, anxiety psikomatis itu tidak berbahaya, tapi awalnya Bangka berpikir itu bahaya, ini akhir segalanya, hidup kita terakhir ya. Di situ kalau teman-teman bisa menangani atau tahu gimana caranya itu biasa aja. Buktinya Bangka ini ya udah sembuh ya, bisa kemana-mana lagi, gak takut lagi kemana. Dulu ke depan rumah aja kayak gemeter, kayak pokoknya pemikiran tuh pasti teman-teman mengalami melamun terus, bawaannya itu pikiran kita kosong, mikirnya hal-hal negatif. Disitulah timbul, makanya teman-teman nggak akan sembuh. Nah, kalau nggak akan sembuh karena pikiran kita itu kayak ada bisikan-bisikan, aduh ini hidup terakhirmu, nah, gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan itu dulu untuk mengobati atau meredamkan kan fungsi lambung kita agar bisa stabil lagi. Nanti insya Allah teman-teman bisa akan berpikir positif lagi, berpikir apa, pokoknya nikmati saja rasa itu mau itu keliangan, mau itu berombak gitu, pasti berombak, keringat dingin awalnya di kaki, berkesemutan. Nah, anggap itu kita harus berpikir itulah sensasinya gitu. Makanya itu nggak berbahaya, 100% nggak berbahaya, karena Bangka sudah coba. Waktu pertama parahnya itu Bangka itu pergi jauh diajak teman itu. Kebetulan kan Bangka kan suka moto ya. Nah disitulah Bangka diajak moto teman ya kan. Awal-awalnya itu awal parah itu, Bangka paksa aja walaupun itu keliangannya minta ampun. Nah alhamdulillah sampai sekarang nih masih di sini bisa memotivasi teman-teman berbagi pengalaman. Nggak ada berbahaya, yang palingnya keliangan, pokoknya perasaan nggak karu-karuan itu kan. Pokoknya itu nggak bisa dibilang dengan kata-kata lagi. Pokoknya yang merasakan pasti tahu. Bangka cerita ini, yang belum pernah merasakan pasti dibilangnya lebih cuma sakit asam lambung gini aja pun bisa keliangan itu darah rendah. Sebenarnya itu keliangan itu ya dari mana ya, dari itulah lambung kita yang tidak bisa menyerap atau kurangnya nutrisi dalam tubuh kita, sehingga stabilitas
tubuh kita tuh berkurang di situ intinya teman-teman. Tapi buat kalau kita berpikirannya negatif, nggak positif kan, ya karena kecemasan itu ada timbul semua. Jadi nanti wah, tapi lambung kita naik lagi, itu membuat sensasi kita perasaan tidak nyaman. Nah, di situ pikiran itu, logika kita itu jadi nol. Pokoknya pikiran kita tuh langsung, wah ini kumat lagi, ini sakit apa lagi, nanti ada di sakit pinggang di sini, wah ini kenapa, terus lemes, pokoknya nggak bergairah. Pasti teman-teman paham ya, merasakan yang Bangka bilang kan. Oke ya, cukup sekian dulu cara mengatasinya gimana. Nanti kita next video, nanti Bangka jelaskan gimana cara selanjutnya biar cepat sembuh lah pokoknya. Alhamdulillah Bangka udah cuma cukup 3 bulan aja, 3 bulan loh ya, ini udah pulih 90%. Bisa kemana-mana, walaupun kadang-kadang sering-sering kumat itu biasa, masuk kumat sensasinya gitu. Cemasnya itu nggak ada, karena gimana cara menangannya Bangka sudah tahu. Nanti biar Bangka jelasin gimana caranya bisa mengatasi lah, pokoknya teman-teman bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Karena kehidupan atau kesehatan yang dulu-dulu yang kita bisa main sana main sini tanpa memikirkan penyakit asam lambung ini kumat, nah itu pasti sangat teman-teman rindukan kan, pastinya lah. Tetap semangat, jangan lupa teman-teman untuk share video ini biar apa, biar bermanfaat. Itulah nazar Bangka. Apabila Bangka sembuh, bisa sembuh gitu kan, ingin berbagi kepada teman-teman biar tidak mengeluarkan banyak biaya untuk berobat. Gimana, pasti kita harus bolak-balik waktu kecemasan itu ke rumah sakit itu adalah apa ya, kayak rumah jadi rumah kedua kita ya kan. Buat teman-teman yang merasakan yang sama, kalau rumah sakit itu bikin kita tenang, ketika kita ke rumah sakit itu tenang, itulah rasa cemas kita. Nanti di next video lah Bangka ceritakan gimana rasa kelucuan, kadang lucu kan rasa cemas itu muncul, itu kita itu seperti kayak anak bayi, pokoknya nggak ada pikiran, selalu pikiran itu hilang lah, pokoknya kita tuh pengennya kesana gitu, kesana terus. Itulah rasa kecemasan kita. Nanti di next video biar nggak lama ya. Oke, cukup sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.